Haleluya. Shalom, rekan-rekan hamba Tuhan sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya rindu membagikan satu renungan yang mengingatkan saya bahwa orang percaya mencintai perintah Tuhan. Rekan-rekan sekalian, tidak jarang kita melihat banyak anak-anak Tuhan membuat status mengimani janji Tuhan. Ya, itu tidak salah. Namun, ada baiknya kita melihat kebenaran firman Tuhan mengenai hal itu. Alkitab berisi banyak tokoh yang beriman. Tapi, apakah mereka beriman kepada janji Allah atau justru kepada perintah Allah? Lihatlah bagaimana Abraham hidup, dan ialah satu-satunya tokoh yang disebut sebagai bapa orang beriman. Mengapa? Karena Abraham hidup dengan mengimani perintah Allah, bukan janji Allah. Nah, butuh waktu hampir 100 tahun bagi Abraham untuk melihat janji Allah terwujud. Belum lama Abraham juga menyaksikan kehebatan Allah lewat kelahiran Ishak. Abraham kembali harus mengorbankan anaknya di Gunung Moria. Jadi, jika Abraham hanya mencintai janji Allah, tentunya Abraham harus menelan banyak kekecewaan dan kesedihan. Puji Tuhan, Abraham bukanlah orang yang mencintai dan mengejar janji Allah semata. Sebaliknya, Abraham justru mencintai perintah Allah. Dan dalam ketaatannya, Abraham menerima janji Allah itu. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Ya, atas dasar fakta bahwa baik atau tidak baik keadaan hidupnya, Abraham tetap taat melakukan firman Tuhan. Nah, rekan-rekan, ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya kepada kita. Yang Tuhan minta adalah agar kita mencintai perintah Tuhan, seperti halnya Abraham dan Daud. Karena dalam ketaatan ada hidup. Amin. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa perintah Tuhan disertai janji. Jadi, melaksanakan perintah Tuhanlah yang mendatangkan janji Allah. Kalau kita melihat Mazmur 119 ayat 93 berkata, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Dan lagi yang ajaib itu adalah perintah atau peringatan Tuhan. Wow. Dan bahkan Daud bangun dengan malam untuk bersyukur kepada Tuhan atas hukum-hukumnya yang adil. Nah, apakah ada amin? Ingat bahwa orang benar tidak mengejar berkat, melainkan dikejar berkat. Artinya, ketika kita berada di dalam ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kehidupan kita bukan lagi mencari berkat, melainkan sudah dikejar berkat. Nah, jadi jangan sampai kita yang sudah menjadi orang percaya hanya fokus mengejar berkat, melainkan fokuslah melakukan perintah Tuhan. Walaupun bagi kita tidak selalu menyenangkan, namun ajaib, dan yang atasnya kita wajib mengucap syukur. Nah, terakhir saya mau menantang Anda untuk memilih secara jujur bagian ayat mana yang paling Anda sukai dari perikop berikut. Kalau kita buka Matius 6 ayat yang ke-33.
yang berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bagian ayat mana yang Anda sukai? Apa bagian yang A atau bagian yang B? Nah, yuk, saya percaya kita sekarang mengerti bahwa kesukaan kita adalah untuk mencari kerajaan Allah. Bukan pula. Saya ulang lagi, saya percaya kita sekarang mengerti bahwa kesukaan kita adalah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kiranya renungan hari ini bisa kembali memotivasi kita untuk mencintai dan melaksanakan perintah Tuhan, baik atau tidak baik kondisi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.